Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat khususnya sahabat Bang Sapulidi, Padepokan Sapulidi Channel, dimanapun anda berada, semoga anda selalu sehat walafiat. Juga sahabat-sahabat Kang Siraj Hairi, semoga selalu sehat, semoga dihasilkan semua cita-citanya, diberkahi hartanya, diberikan anak yang soleh dan solehah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, yang di luar negeri maupun di dalam negeri, hasilkan semua tujuannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bibarakati sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat, kita jangan lupa membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Ya sahabat, alhamdulillah sampai hari ini kita bisa masih diizinkan Allah untuk membaca salawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabat, dalam kesempatan sore ini insya Allah saya akan mengutip satu kata atau dua kata kalam Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ali Al-Haddad, Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau pernah mengatakan bahwasannya apa Bang Esel? Bang Esel mengatakan apa? Apa ya? Mengatakan bahwasannya kita kalau ingin tahu pangkat kita, ingin tahu derajat kita di sisi Allah, semulia apakah derajat kita di sisi Allah, itu mudah sahabat untuk mengetahuinya. Gimana? Mudah, cuman susah ya untuk kita dijalankan. Betul. Cara kita mengetahui bahwa kita disayang atau enggaknya, atau tinggi dan rendahnya derajat kita di sisi Allah itu, Imam Al-Haddad menjelaskan di dalam kitab Hikam. Beliau berkata, yaitu apa? Kita bisa melihat dengan bagaimana kita menyikapi makhluk-makhluknya Allah. Jikalau kita melihat makhluknya Allah dengan penuh kasihan, contohnya kita melihat kucing, kita kasihan sama kucing, ingin ngasih makan, ingin ngasih apa, ingin memeluknya kucing, atau jangan terlalu jauh ke kucing, ke teman sendiri aja, kita menyikapinya bagaimana. Dan dengan itulah kita mengukur pangkat kita di sisi Allah. Kalau hati kita tergerak untuk selalu memberikan supres atau selalu ingin temannya bahagia gitu ya, maka seperti itulah Allah ingin membahagiakan kita. Makanya Habib Umar beliau pernah berkata, pikirkanlah orang lain, maka Allah akan menciptakan makhluknya yang memikirkan kamu. Kita memikirkan orang lain. Contoh kan seperti Bang SL nih ya. Bang SL kan banyak muridnya. Beliau banyak muridnya. Salah satunya saya juga murid beliau. Boleh, nggak ada. Nah, ketika kita memikir gurunya, kok muridnya. Benar-benar. Jadi ketika kita Bang SL ini memikirkan orang lain, udah pasti ya, ketika memikirkan orang lain, maka Allah menciptakan orang lain untuk memikirkannya. Itu pasti itu, walaupun kita tidak tahu.
Seperti itu. Jadi kita ini mulia atau enggak nih di sisi Allah. Kita bisa tahu dengan diri kita sendiri. Apakah kita sayang sama makhluk Allah yang lain? Apakah enggak? Dan dengan kadar sayang tersebutlah itu adalah tolak ukur Allah mencintai kita. Kita sangat sayang kepada makhluk Allah yang lain, berarti Allah juga sangat sayang kepada kita. Itu Al-Imam Al-Haddad. Ya alhamdulillah, saya nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Ini saya tahu dari guru saya kemarin, yaitu Al-Habib Segaf Bahrun. Saya ya bersedih karena beliau kemarin ke Palembang dari Dalwa, tapi saya nggak bisa menemuinya karena saya nggak tahu. Kirain Bang Sapul ini ngajak sama anak, Siroj mau nggak ke acara haolan gini-gini. Saya nggak tahu haolan siapa, terus kirain nggak dihadiri sama guru saya. Ya saya nggak sempat hadir, dan Habib yang lain juga pada hadir. Itu beliau yang memberitahukan saya ini tentang statement Al-Habib Haddad yang ditulis dalam kitab-kitab Hikam Al-Imam Haddad. Ya sahabat, intinya kita ini minta doanya supaya kita di malam hari ini akan mengeprank kembali ya Bang. Ngeprank dulu. Nah, semoga berjalan dengan lancar tanpa ada halangan, menghadapi semua rintangan. Masya Allah, Bang SL ini mau menyampaikan apa? Karena kita dimanapun kesempatan kita, dimanapun kita berada, selagi kita bisa menyampaikan kebaikan, selagi kita bisa menyampaikan motivasi, sampaikanlah. Dan kita jangan pernah menyia-nyiakan ketika kita deket nih sama orang yang di atas kita, mau itu ilmunya, mau itu pengalamannya, kita ambil siapapun dia. Apalagi yang udah jelas-jelas banyak kelebihannya. Makanya kita di setiap kesempatan, di setiap video, saya selalu memberikan waktu untuk Bang SL untuk menceritakan atau menasehati saya atau netizen dimanapun Anda berada. Semoga bermanfaat. Amin. Ya Bang, apa yang akan disampaikan dalam sore yang berbahagia ini? Penyampaian gitu ya. Ya, pesan Sapul ini cuma satu, fokus apa yang sudah menjadi tujuan. Ketika kita mengenang sejarah, ada sejarah ini memang diakui kebenaran secara agama. Ada sejarah ini berupa apa yang namanya itu seperti sejarah tapi belum tentu kebenaran kayak gitu. Belum adanya kebenaran seperti sejarah-sejarah di negeri ini, adanya kerajaan, adanya gini. Jadi banyak sekali orang sekarang ini mana sejarah, mana ilmu itu beda. Jadi seandainya sejarah ini ada kerajaan Siliwangi misalkan, terus dikait-kaitkan, alah nggak ada itu, halu. Nanti kalau agama di mana dulu dibawa oleh seorang sunan atau syekh atau waliullah, ilmunya seperti ini, dibawa juga seperti zaman sejarah, nggak ada itu, hoax, halu. Sampai semua yang mana sejarah, oh iya, mana sejarah, mana agama, itu sekarang ini banyak sekali orang memikirkan itu dalam satu fase atau satu satu rangkum bagi mereka, sehingga mana ada ilmu seperti itu. Ini zaman sekarang udah modern, beda dulu loh, beda lagi. Lalu apakah hanya orang dulu saja yang mendapatkan ilmu tersebut? Lah kenapa harus sekarang tidak bisa gitu? Berarti sama halnya kita seperti menyepelekan orang-orang yang sudah bertawadu, orang-orang yang sudah ikhtiar, orang-orang yang sudah istiqomah, yakin perlindungan Allah. Namun sekarang ini mana dukun, mana spiritual, disamakan. Dukun berkedok, ustadz. Dukun menjual agama, ustadz gadungan. Astagfirullahaladzim. Kadang kita seperti itu kan. Ya,
mungkin dengan secara penyampaian kan netizen ini menganggap bahwasannya apa ya, kalau dibilang dukun bekedok ustadz seakan semata-mata itu ada pada spiritual gitu loh. Maksudnya spiritual itu apa sih bang? Nah, jadi apakah spiritual itu dukun? Kalau saya nggak mau lah ngaku spiritual kalau juga disangka dukun. Saya adalah orang biasa. Jadi kebiasaan saya hanya untuk bisa menyampaikan apa menjadi suatu kebaikan untuk orang banyak. Apa salahnya orang udah istiqomah dengan apa yang kita sampaikan? Apa salahnya orang yang sudah mengikuti ya seperti itu. Jadi buat saudara tetap istiqomah, jangan adu argumen, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang banyak sekali sekarang ini, ya katakanlah hater, nyinyir gitu. Intinya semangat, sukses. Mereka juga memiliki yang namanya dia benar. Kita juga memiliki kita udah baik. Jadi kita tuh bingung, dia beragama Islam, kita juga beragama Islam. Jadi apa salah, apa susahnya kita bergaduh? Apakah susahnya, apa harus kita harus bergaduh hanya sebuah argumen pendapat seperti itu? Jadi biar kita bisa menilainya mana yang baik, mana yang buruk, itu tergantung kita pribadi cara menilainya gitu ya saudara. Jangan sampai nanti saudara terpengaruh gini gitu sehingga menjadi komitmen ternyata gini, mengubahlah suatu pikiran yang sudah kemarin udah istiqomah sholawat, lantaran orang lain udah malas sholawat. Nah jadi gitu ya. Ya kita juga tidak menyalahkan. Memang benar banyak juga tokoh-tokoh yang membuat konten seperti kita, dan mereka mungkin kita tidak ingin memfitnah pada orang, ada memanfaatkan media sebagai tempat pencari uang dengan nipu, mungkin ada. Tapi kenapa? Tapi kami sebagai orang yang tidak mau disamakan, maka kita bersuara. Jadi diam juga mungkin termasuk baik, bersuara juga mungkin termasuk baik, tapi mungkin ada yang buruk. Begitupun juga diam juga bisa jadi buruk, mungkin ada juga kebaikan ya. Mungkin intinya harus semangat untuk terus bersolawat ya. Oke. Nah begitulah sahabat, kata Bang SL ini kita harus melihat sejarah, karena sejarah kita yang akan menguatkan cita-cita kita, perjalanan kita. Makanya ada kan dalam Al-Quran itu dijelaskan sahabat, walaqad naqassu alaika min anba'ir rasul manusabitu bihi fuadak. Ya, Allah menceritakan kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk meyakinkan fuadak, hati kamu, biar kamu yakin ini loh jalannya orang yang benar seperti ini jalanan, dan kita yakin dengan perjalanan tersebut. Itulah sangat luar biasa kisah cerita-cerita zaman dulu itu membuat kita menjadi semangat. Contohnya saya kan pengumbara ya sahabat. Kita kesana kesini bukan dengan tujuan yang nol, bukan. Ada satu tujuan yang mana perjalanan tersebut menjadikan manfaat kepada kita. Contohnya banyaklah, kita berpuasa, kita mengikuti jalan-jalannya jalan dulu. Makanya ada Thariqah Ba'alawi, Thariqah Al-Alawiyin, itu kita mengikuti jalan-jalan orang-orang soleh agar supaya apa? Agar supaya kita ikut menjadi soleh. Begitulah manfaat sekali itu yang namanya cerita kisah, dan kita bisa mengikuti alur cerita atau kita mengikuti jalan-jalan seperti manakibnya Syekh Abdul Qadir, yaitu menceritakan jalan kehidupannya Syekh Abdul Qadir. Maka kita kalau ingin mulia, ikuti perjalanannya, ikuti cerita dalam kisah tersebut. Insya Allah kita juga akan mulia seperti beliau. Ya seperti itu sahabat, doakan semoga di malam yang berbahagia ini, insya Allah kita diberikan kemenangan untuk dalam sebuah perjalanan apapun.
selagi itu kebaikannya sahabat. Mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.